3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Claudia Marsan Patahan. Adapun rekan-rekan saya yang terdiri dari Saya Sebenarnya Edwin. Saya Sendirian Putri. Saya Muhammad Reza. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan yang berpengaruh di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sekitar tahun 1042 Masehi. Didirikan oleh Raja Jayawisnu Wardana. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di daerah Kediri, dekat Sungai Berantas. Pada masa kejayaannya, Kediri menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting, dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Banyak candi dan prasasti dibangun sebagai bukti kebesaran dan kejayaan budaya pada masa itu. Ekonomi Kerajaan Kediri didorong oleh perdagangan, terutama dalam komoditas beras dan rempah-rempah. Kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan luar negeri, menjadikan pusat perdagangan utama. Pemerintah di Kediri dipimpin oleh raja-raja yang kuat. Salah satunya adalah Raja Jayabaya yang dikenal dengan ramalannya. Sistem pemerintahan di kerajaan ini terorganisir dengan baik dan wilayah kekuasaan dibagi secara strategis. Selain itu, Kediri juga dikenal dengan warisan sastranya. Banyak karya sastra termasuk kidung yang berisi puisi dan prosa dihasilkan selama periode ini. Prasasti-prasasti yang ditemukan memberikan informasi berharga dengan kehidupan sosial dan politik masyarakat pada saat itu. Faktor perkembangan Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah letak geografis. Kerajaan Kediri terletak di daerah yang sangat subur, yaitu di daerah Jawa Timur. Ini mendukung pertanian dan perdagangan mereka. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Kerajaan Kediri memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, termasuk dengan kekuasaan antara raja dan bupati. Yang ketiga adalah faktor agama dan budaya. Pengaruh Hindu-Buddha yang kuat memengaruhi budaya dan seni, serta memperkuat legitimasi kekuasaan raja. Yang keempat adalah hubungan diplomatik. Kerajaan Kediri menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Singosari. Nah, ini membantu memperluas pengaruh tersebut. Yang kelima adalah faktor inovasi teknologi. Penerapan teknologi dalam pertanian dan perdagangan seperti irigasi dan alat pertanian meningkatkan produktivitas. Nah, setelah mengalami beberapa faktor kemajuan dan peninggalan-peninggalan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya itu ada faktor kemunduran atau penyebab hancurnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu dulunya mengalami kejayaan dan memiliki pemimpin yang sangat luar biasa. Kerajaan ini mengalami ambang kehancuran, tepatnya pada Raja Kertajaya yang berkuasa pada 1994 Masehi hingga masa Kerajaan Kediri yaitu 1222 Masehi. Faktor utama hancurnya Kerajaan Kediri itu dikarenakan terjadinya serangan dari Kerajaan Tumapel dan Kerajaan Singasari. Kondisi Kerajaan Kediri itu tidak stabil pada akhirnya, juga dikarenakan Raja Kertajaya menurun dalam memimpin kerajaan itu. Dari hal tersebut, maka struktur pemerintahannya itu tidak baik. Lalu faktor-faktor selanjutnya itu dikarenakan ekonomi yang sudah menurun, terus adanya konflik internal, misal perang saudara antar keturunan di dalam kerajaan itu. Lalu itu adanya penyerangan dari Ken Arok yang sangat berpengaruh di dalam kemunduran Kerajaan Kediri ini.
Selanjutnya itu ada faktor yang sangat berpengaruh juga dalam kemunduran Kediri ini, yaitu pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Dari pengurangan hak tersebut, sang raja ingin disembah sebagai dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan pada Ken Arok. Dari itu sangkut pautnya akan seperti yang saya ucapkan tadi, dikarenakan serangan dari Ken Arok yang didukung oleh kaum Brahmana sendiri, yang dimana itu adalah bagian dari kerajaan Kediri yang menghancurkan kerajaannya sendiri. Peninggalan kerajaan Kediri mencakup berbagai artefak, karya sastra, dan arsitektur. Yang pertama itu ada candi. Itu Candi Penataran merupakan candi terbesar di Jawa Timur yang menjadi simbol penting dari peradaban Kediri ini. Yang kedua ada prasasti, yaitu prasasti Hantang yang menyebutkan kemenangan Raja Jayabaya atas kerajaan Janggala. Terus yang ketiga ada arca Hindu, merupakan arca Hindu Buddha seperti arca Dewa Wisnu, Ganesha, dan Durga. Banyak ditemukan di wilayah Kediri. Terus yang keempat merupakan karya sastra, yaitu karya sastra Kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Damuwa. Ini mengisahkan perang besar antara Pendakwa dan Sarawak. Terus yang kelima ada artefak seperti perhiasan emas, keramik, dan alat rumah tangga juga ditemukan di atas peninggalan Kediri ini. Artefak ini menunjukkan tingkat peradaban dan kemajuan masyarakat Kediri dalam bidang teknologi dan perdagangan. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan yang berpengaruh di Jawa Timur pada abad ke-13. Didirikan oleh Ken Arok yang merupakan tokoh legendaris di kerajaan ini. Muncul setelah ia berhasil mengalahkan kerajaan Kanjuruhan. Singosari terletak di wilayah Malang dengan ibu kotanya berada di Singosari yang kini menjadi nama sebuah kecamatan. Puncak kejayaan Singosari terjadi di bawah pemerintahan Raja Kertanegara yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Kertanegara dikenal karena ambisnya untuk memperluas wilayah dan usahanya untuk menyatukan pulau-pulau di Indonesia di bawah kekuasaan Singosari. Namun setelah kerajaan ini jatuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri, Singosari menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Sebagai pusat kebudayaan dan seni, Singosari juga terkenal dengan arsitektur candinya. Candi Singosari yang dibangun oleh Kertanegara merupakan salah satu peninggalan penting dari kerajaan ini. Pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat dan Raja Kertanegara berusaha mempromosikan kedua agama tersebut. Singosari memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam transisi menuju kejayaan Majapahit. Oke, sekian. Faktor perkembangan kerajaan Singosari yang pertama adalah lokasi yang strategis. Kerajaan Singosari terletak di jalur perdagangan penting antara Asia dan Nusantara. Jadi Singosari ini menjadi pusat perdagangan yang menarik pedagang dari berbagai daerah. Yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat. Raja Kertanegara menjadi penguasa terkemuka, menerapkan kebijakan ekspansi dan diplomasi yang efektif, memperkuat kekuasaan politik dan militer kerajaan. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi. Jadi kerajaan Singosari ini memiliki pertanian yang subur dan hasil bumi yang melimpah, serta meningkatkan perekonomian. Ini memungkinkan untuk mengumpulkan kekayaan dan sumber daya. Yang keempat adalah penerimaan budaya.
Kerajaan Singosari mengadopsi dan memadukan berbagai unsur budaya Hindu-Buddha yang memperkaya tradisi dan identitas masyarakatnya. Yang kelima adalah ekspansi. Nah, jadi melalui ini Singosari ini memperluas wilayah kekuasaan, mengintegrasikan berbagai suku dan daerah di sekitarnya. Nah, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai kemajuan, faktor pendorongnya, lalu peninggalan-peninggalan bersejarah, selanjutnya kita masuk kepada faktor kemunduran kerajaan Singosari. Faktor kemunduran kerajaan Singosari itu disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama itu adanya faktor melemahnya kekuatan militer. Yang kedua itu kemunculan konflik internal di dalam kerajaan. Yang ketiga itu kemunculan konflik antara Raja Kertanegara dengan kerajaan Mongol. Selanjutnya itu ada terjadinya pengkhianatan di dalam lingkup atau di dalam kerajaan. Yang keempat itu tidak adanya raja yang bisa meneruskan pemerintahan Raja Kertanegara dikarenakan Raja Kertanegara itu telah meninggal. Dan yang paling sangat berpengaruh dalam kemunduran kerajaan Singosari ini yaitu karena pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Jayakatwang, yang dimana itu dilakukan secara mendadak. Peninggalan kerajaan Singosari. Peninggalan kerajaan Singosari ada peninggalan Candi Singosari yang terletak di Semalang, Jawa Timur. Candi ini diyakini sebagai tempat pemujaan raja dari kerajaan Singosari. Candi ini bercorak Hindu-Buddha dan memiliki relief yang indah. Terus ada Candi Jago berlokasi di Tumpang, Malang. Candi ini dibangun pada masa Raja Wisnu Warangkara, syah dari Raja Kertanegara. Candi Jago ini dikenal sebagai relief yang menyambut kisah. Nah, itulah sedikit video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6